Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di channel Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang misteri yang merupakan kisah nyata. Kisah ini dikisahkan oleh saudara Budi sebagai penyiar radio Star di daerah Tegal. Cerita ini sangat menarik sekali dan bagus banget untuk didengarkan. Oke, baiklah. Langsung saja kita simak ceritanya yang berjudul Penyiar Misterius Radio Star. Ada sosok misterius yang tiba-tiba muncul di studio Radio Star yang bikin heboh. Kira-kira siapa ya? Oke, langsung kita simak saja bagaimana awal ceritanya. Kawasan Tagunya terletak di jalur Pantura, sekitar 3 km dari sebelah timur kota Tegal. Di kawasan ini terdapat kompleks penginapan berupa motel, lapangan golf, dan studio Radio Star. Stasiun radio swasta inilah yang hendak diceritakan karena sering dihebohkan oleh sesosok penyiar misterius. Namun kehadirannya sosok penyiar misterius ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh seorang penyiar yang bernama Budi. Kejadiannya berlangsung pada tahun 1999. Tepatnya pada bulan September hingga November. Budi menjadi penyiar baru selama setahun lamanya. Sebelumnya tidak pernah terjadi apa-apa dan memang tidak pernah mengalami peristiwa yang aneh-aneh. Kecuali semenjak ditebangnya sebuah pohon mahoni tua di depan studio sehubungan ada pelebaran jalan. Pak Budi, panggillah namanya, mengisahkan pengalamannya. Seperti biasa, jadwal siaran saya kalau hari Rabu jam 5 sore hingga tutup siaran jam 00 waktu Indonesia Barat. Setelah merelai warta berita dari Jakarta jam 9 malam lebih 12 menit, saya memutar lagu-lagu lembut antara 2 atau 3 lagu berturut-turut tanpa selingan iklan. Saat itulah saya mempunyai kesempatan memilih lagu untuk acara pilihan pendengar. Dan secara kebetulan tidak ditemani operator karena berhalangan hadir, sehingga tugas saya rangkap sekaligus mengadakan siaran di ruang operator. Tanpa diketahui kapan datangnya, seorang rekan penyiar lain yang memakai nama samaran Denmas telah duduk di ruang penyiar dan dia meminta agar saya bersedia menggantikan tugas sebagai operator sebab dia ingin siaran pilihan pendengar. Dari kedua ruangan yang dibatasi kaca lebar, Denmas berbicara dengan bahasa gerakan tangan minta persetujuan saya. Meski malam itu pembawa acaranya saya, berhubung tidak ada teman siaran, maka permintaan Denmas saya kabulkan. Mengingat Denmas memang tidak bisa bertugas sebagai operator. Berlanjutlah siaran pilihan pendengar malam itu sampai urutan lagu yang keempat. Ketika lagu keempat diputar, mendadak telepon berdering
Setelah saya angkat, terdengar suara di seberang sana. Salah seorang fans mengatakan bahwa suara penyiar kok begitu. Gak seperti biasanya. Ini suara siapa? Katanya bertanya heran. Sesaat saya kaget. Karena menurut pendengaran saya melalui earphone, yang terdengar adalah suara Denmas yang cukup bagus. Bukan suara berat dan gemetar seperti yang diadukan penelpon. Kala itu saya belum curiga. Barangkali fans radio saya bercanda, lalu telepon diputus. Baru beberapa detik antaranya saya meletakkan gagang telepon, terdengar deringan lagi. Saya angkat lagi, tapi kali ini nadanya marah-marah. Karena yang dia dengar suara sumbang alias tidak karu-karuan. Pendengar lain yang menelpon ini ucapannya meyakinkan saya. Saya mulai berpikir, akhirnya saya keluar dari ruangan operator dengan maksud menuju ruangan penyiar untuk menyampaikan informasi itu kepada Denmas. Astaga, apa yang terjadi? Ternyata Denmas tidak di tempat. Raib entah kemana. Hanya bau wangi yang menusuk hidung seperti bau bunga kuburan. Spontan saya bergidik, bulu kudu meremang, dan mengalirlah keringat dingin. Terus terang waktu itu saya panik. Padahal kaset yang saya putar sudah melewati lagu berikutnya. Dapat dibayangkan, alangkah takutnya saya. Apalagi di sana tidak ada siapapun kecuali saya dan pesuruh yang bernama Wawan yang sedang molor. Saya bergegas ingin membangunkan Wawan, tapi mendadak saya kaget lantaran seorang laki-laki yang saya kenal betul bernama Denmas menyeruak masuk ke ruang operator. Saya termenganga, bahkan menggigil ketakutan. Sebaliknya Denmas juga terheran-heran demi dilihatnya wajah saya pucat seperti kertas. "Hai Budi, kenapa kamu?" Demikian tanya Denmas kepada saya. "Ini saya Denmas, ada apa rupanya?" "Hai, ada apa Bud?" "Ayo cerita." "Kenapa ayo?" Denmas berkata begitu sambil menggoyang-goyangkan badan saya. Akhirnya lambat laun saya berangsur normal kembali pikirannya. Sesudah minum air putih saya baru bicara. Kejadian aneh yang baru saja saya alami tadi, saya ceritakan semua kepada Denmas. Saya melihat ekspresi wajah Denmas yang kini giliran tegang. Rupanya Denmas yang saya hadapi sekarang itu adalah Denmas yang asli atau sesungguhnya. Baju yang dipakai pun beda dengan yang tadi. Denmas mengaku bahwa alibinya dia baru saja pulang belanja di swalayan dengan istrinya. Dia bergegas datang ke studio lantaran dilapori anaknya di rumah yang barusan mendengarkan pilihan pendengar. Terungkaplah suatu peristiwa aneh itu, bahwa saya baru saja ditemui makhluk halus yang menyerupai Denmas. Karena kami bertiga dengan Wawan yang sudah bangun karena ada ribut-ribut, diliputi rasa takut, maka belum jam 11 pemancar turun dari udara. Peristiwa kedua terjadi sebulan kemudian, tepatnya pada hari Minggu di bulan Oktober 1999. Saya sudah nyaris lupa dengan kejadian pertama. Namun setelah peristiwa kedua,
ibarat membangunkan macan tidur. Jam 7 malam Senin kala itu saya sedang menerima telepon dari Pak Hadi, pimpinan siaran Radio Star. Datang seorang tamu laki-laki mengendarai motor bernama Hendro dari Dukuh Waru. Setelah saya persilahkan duduk, saya melanjutkan bicara dengan Pak Hadi melalui telepon. Pada akhir pembicaraan, saya dipesan agar kamu yang baru saja datang itu di-courting 30% dalam pemasangan iklan. Lalu telepon diputus. Saya menemui Hendro yang mewakili perusahaan air minum mineral yang waktu itu membawa teks pembacaan iklan. Saya menjelaskan bahwa dia mendapat potongan 30%. Disiarkan sehari 3 kali selama sebulan. 2 orang rekan saya itu, penyiar dan operator, sedang bertugas di lantai bawah, sedangkan saya di lantai 2. Singkat cerita, dicapai kata sepakat. Hendro menyerahkan map berisi teks iklan yang masih tertutup. Sebelum pamitan, Hendro minta izin ke kamar kecil dulu. Lantas saya antar Hendro ke kamar kecil di lantai bawah. Saya belum pergi di sekitar situ, tapi rupanya Hendro lama belum keluar lagi dari kamar kecil. Lama-lama saya mulai khawatir. Jangan-jangan terjadi sesuatu di sana terhadap dirinya. Akhirnya saya ketok pintu dari luar berulang kali. Namun belum dibukakan juga. Ternyata pintu tidak dikunci, maka saya buka. Ya Tuhan, di dalam tidak ada siapa-siapa. Saya langsung teringat lagi dengan kejadian sebulan lalu. Masya Allah. Spontan saya lari ke ruang siaran yang pada waktu itu rekan penyiar sedang berkomentar di depan mikrofon. Karuan saja suasana mendadak gaduh lantaran saya ambruk di situ. Ditambah lagi dengan suara jatuhnya beberapa buah kaset di lantai disebabkan taplak meja siaran terseret tangan saya. Nafas saya ngos-ngosan, bibir rasanya ingin berteriak tapi tidak mampu. Cuman bisa tergagap-gagap seperti orang gagu. Sedikit demi sedikit pikiran saya pulih normal hingga saya bisa bercerita tentang apa yang saya alami. Kedua orang rekan saya cuma melongo, merasa ngeri. Kemudian saya ingat map yang dibawa Hendro masih terletak rapi di atas meja tamu. Saya segera meraih dan membuka isinya. Isi tulisannya melenceng jauh dari maksud pertemuan tadi, bukannya mengenai iklan tapi sebagai berikut. Saya minta tanggung jawabnya. Kenapa rumah saya dibongkar dan dirobohkan? Hanya karena untuk pelebaran jalan. Saya sudah betah tinggal di depan studio Star. Kalau tidak diberi gantinya, saya akan menempati studio ini di lantai atas. Buset. Kalimat yang berupa permintaan itu ditulis dengan tangan, tapi tidak karuan bentuknya. Ternyata kertas dan map yang dipakai olehnya diambil dari ruangan arsip yang berantakan. Kalau ingin melihat tulisannya, silakan, ini sampean baca. Begitu kata Budi sambil menyodorkan sobekan kertas. Kemudian ketika di ruang studio, gaduh gara-gara saya ketakutan, sempat didengar bahkan oleh ratusan pendengar
termasuk Pak Hadi. Maka tidak lama Pak Hadi datang tergopoh-gopoh, duduk, perkaranya saya jelaskan. Namun rupanya Pak Hadi tidak percaya. "Lagi-lagi kamu bikin sensasi, Budi," begitu katanya. Saya akhirnya diam saja, malas berkomentar lagi. Yang unik, Pak Hadi bercerita orang yang bernama Hendro itu datang juga ke tempat tinggalnya. Dia orang beneran dan memang menurut saya semula dia orang biasa. Tapi siapa yang mengira kalau kenyataannya pada ujungnya seperti itu. Ya sudahlah, saya terpaksa harus menanggung beban moral disertai perasaan takut setiap saat. Nyatanya sepeda motor yang dipakai Hendro juga raib entah kemana. Kalau memang dia orang beneran, tidak bakalan menghilang begitu saja. Saya yakin dia sebangsa makhluk halus, penunggu pohon mahoni tua yang sudah ditebang, yang dia sebut sebagai rumahnya. Dari pengalaman 2 kali yang menakutkan itu, akhirnya saya menghubungi orang pintar tanpa sepengetahuan Pak Hadi. Memang betul kata Pak Arifin orang pintar itu, bahwa penulis di kertas adalah sebangsa genderuwo yang menempati pohon mahoni. Makhluk ini amat jahat, suka mengganggu manusia kalau haknya diusik. Untuk itu Pak Arifin berangkat ke studio dengan membawa beberapa macam sesaji. Tapi rupanya genderuwo ini memang genderuwo kurang ajar. Sesaji yang disediakan cuma diacak-acak. Bahkan kejadian berikutnya disaksikan oleh banyak orang, termasuk Pak Hadi, yang semula tidak percaya menjadi percaya. Pertama, lampu mendadak padam. Kami mengira dari PLN. Ternyata yang lain nyala. Tiba-tiba nyala lagi. Dan sekonyong-konyong pintar jalan sendiri, bunyinya menderit. Kemudian speaker kontrol di ruangan penyiar berbunyi keras sampai terdengar pecah. Kami semua gugup dan kalang kabut mau berbuat apa karena disertai rasa takut. Padahal waktu itu masih sore hari sekitar jam 5 lebih mendekati maghrib. Kala itu bersamaan dengan jatuhnya semua gelas minuman di meja tengah, sehingga suaranya berdentangan bikin panik semua yang hadir di situ. Rekan saya yang bernama Rido lari keluar studio. Sementara Pak Hadi saya lihat sekilas sedang berjongkok di bawah meja tulis ketakutan. Di saat suasana centang perenang, di sudut ruang operator berdiri sosok bayangan hitam tinggi besar, berambut gondrong, tak terurus, layaknya memakai busana celana dalam saja. Karuan, siapapun yang melihat pasti menggigil ngeri, termasuk saya tidak dapat bergerak seperti terpaku di tanah. Kalau tidak segera saya diseret keluar, barangkali saya sudah mati kaku saking takutnya. Diikuti teman lain berhamburan meninggalkan studio menuju kantor resepsionis motel. Di sana kami baru merasa lega karena ada 3 orang petugas penerima tamu sekalipun mereka sendiri kebingungan.
Selidik punya selidik, mereka mafhum lantas berembuk untuk melaporkan kepada bos Taguya. Esok paginya dari laporan yang diterima bos, ditindaklanjuti dengan memanggil paranormal untuk menyingkirkan makhluk pengganggu di studio. Usaha ini membuahkan hasil. Terbukti hingga detik ini tidak ada lagi kejadian aneh yang menakutkan. Tugas berjalan dengan tenang. Kendati begitu, rasa trauma masih menempel di hati sanubari para petugas siaran. Tidak terkecuali Wawan pesuruh yang tidak berani lagi tidur di lantai sendirian padahal siang hari. Demikianlah cerita tersebut. Semoga bagi yang mendengarkan kita ambil hikmahnya dan manfaatnya. Dan jangan lupa untuk Anda subscribe, like, share, dan komen supaya video channel ini cepat berkembang dengan cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. Terima kasih.